Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini di malam hari, selamat malam untuk Ibu Rona. Sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi berbasis komputer, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengerjakan Accurate dengan PT Cahaya Semesta Seluler. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saifuddin sebagai moderator dan rekan saya Isaura, yang kedua Agnia Nur Asifa, dan ada Gracia Anggraini. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, kita siapkan dulu aplikasi Accurate versi 5 dengan sebagai berikut. Kita klik 2 kali, kita tunggu, dan tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah buat data perusahaan baru. Jika kita ingin membuat perusahaan baru, kita pilih yang ini, dan ada buka data perusahaan. Ketika kita mau membuka data perusahaan yang sudah kita buat, kita pilih yang ini, dan ada buka data terakhir, dan ada jelajahi data perusahaan contoh dan perbaikan data, dan ada data cadangan. Di sini kami sudah mengerjakan, tapi di sini kami akan memberikan contoh cara membuat data perusahaan baru, yaitu dengan klik yang ini, klik titik 3, lalu kita pilih mau nyimpannya di mana. Saya contohkan saja, yaitu di lokal C, dengan cara buat folder baru. Ketikkan saja, misal buat contoh saja TB2 Accurate kelompok 6. Kita ketik ulang, atau ini ada yang udah jadi. Nah, akan seperti ini, dan kita ketikkan nama PT-nya, yaitu misal TP2 kelompok 6 PT Cahaya Semesta Seluler. Nah, akan seperti ini. Jika sudah, kita klik create. Karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu lagi, ini hanya buat contoh saja. Kita cancel, batal. Lalu kita masuk ke buka data perusahaan. Karena saya sudah mengerjakan, maka cari data perusahaan yang telah kita buat. Saya menyimpannya di local disk D, dan ini adalah yang sudah saya kerjakan. Kita open, kita OK kan. Dan tampilannya akan seperti ini. Pengguna supervisor dan kata kunci pun kita ketik supervisor. Lalu OK. Dan tampilannya akan seperti ini. Kalau kita baru membuat perusahaan baru, tampilannya akan seperti ini dalam persiapan singkat. Kita pilih bahasa Indonesia. Untuk persiapan, pilih persiapan mahir, klik lanjut. Lalu di sini kasus kita menggunakan 2 mata uang, yaitu rupiah Indonesia dan SGD dolar Singapura. Kita ketikkan saja, sesuaikan dengan yang di soal. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Lalu untuk informasi periode perusahaan, kita ketikkan sesuai yang ada di soal, yaitu PT Cahaya Semesta Seluler. Untuk tanggal, sesuaikan saja tanggal 31 bulan Mei 2007. Semuanya sesuaikan dengan yang di soal. Untuk default periode, yaitu bulan 6 2007. Kita klik lanjut jika sudah sesuai. Lalu di sini akan otomatis tanggalnya juga. Lalu kita klik lanjut jika sudah sesuai. Dan di sini ada pengisian daftar akun, yaitu jika kita belum mengerjakan, kita hapus satu persatu akunnya dengan cara klik kanan, lalu hapus, pencet OK. Karena kita sudah mengerjakan, tidak perlu lagi, ini hanya menyontohkan saja. Kita hapus akunnya semua sampai tersisa satu akun yang nggak bisa dihapus, yaitu akun retained earning. Jika sudah sisa hanya satu akun saja, kita klik di sini untuk impor berkas.
saya akan menyontohkan saja cara mengimpornya, yaitu klik ini files of type-nya diganti Excel dan akan seperti ini, lalu klik 2 kali, kita ambil data. Lalu tampilannya seperti ini, dan untuk kolom nomor kita hapus. Dan untuk definisi kolom kita isi semua. Saya akan menyontohkan saja, misalnya nomor akun dan ACC name, yaitu nama akun dan lain sebagainya. Sesuaikan saja semuanya. Jika sudah sesuai, kita klik import data. Karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu lagi, dan nanti tampilannya akan seperti ini, 30 data terimpor dan 0 gagal. Dan nanti ada akun laba ditahan dan retained earning. Untuk akun laba ditahan kita hapus, dan untuk akun retained earning kita ganti menjadi akun laba ditahan. Jika sudah, untuk ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan diisi akun laba ditahan. Jika sudah sesuai semuanya, klik lanjut. Dan di sini kita ada akun default mata uang, yaitu menggunakan rupiah dan SGD dolar. Dan untuk pengisiannya akun defaultnya kita akun hutang, misalnya hutang rupiah, akun piutang rupiah, dan seterusnya. Dan sama juga untuk yang mata uang SGD Singapura, sesuaikan saja. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Dan di sini ada syarat pembayaran. Di sini ada COD dan 45 dan net 45. Kita isi saja sesuaikan dengan yang soal. Dan untuk pajaknya ada kodenya T, nama pajaknya PPN, pajak pertambahan, dan lain sebagainya. Kita sesuaikan saja dengan apa yang di soal. Setelah sesuai, kita klik lanjut. Di sini kita ada tipe pelanggan, khusus dan umum. Kita menggunakan 2 tipe. Ketik saja. Setelah itu klik lanjut. Dan di sini ada pelanggan, data pelanggan. Caranya pun sama untuk mengimpor berkasnya, seperti daftar akun tadi. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari di sini Excelnya yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, yaitu data pelanggan. Kita ambil data. Lalu bagian paling atas kodenya kita hapus. Saya akan mencontohkan saja karena saya sudah mengerjakan. Dan untuk definisinya pun sama, kita isi semuanya. Misalnya kode, nomor pelanggan, kode, nomor pelanggan, atau nama pelanggan, mata uang, dan kita isi. Kadang-kadang ada yang definisi di atasnya juga, data sumber dan definisi kolom juga. Rupiah, SGD dolar Singapura, saya sesuaikan. Jika sudah, klik OK. Jika sudah semua diisi, maka kita import data. Karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu import data lagi. Kita keluar saja, dan nanti tampilannya akan seperti ini, 3 data terimpor dan 0 gagal. Jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Terus selanjutnya yaitu ada data pemasok. Caranya pun sama seperti data pelanggan. Kita klik di sini untuk impor berkas, lalu pilih ikon kuning di atas, kita pilih PT kita, Excel, lalu kita pilih data pemasok. Kita ambil data, tunggu, dan tampilannya akan seperti ini. Dan untuk kodenya kita hapus bagian kode. Lalu kita isi definisi kolomnya, sama seperti mengisi data pelanggan. Dan isi semuanya hingga ini. Sesuaikan semuanya dengan yang di soal. Jika sudah sesuai, kita import data. Dan kita sudah mengerjakan, tidak perlu import data lagi.
Langsung saja, dan tampilannya setelah impor data akan seperti ini. Data 3 data berhasil terimpor dan 0 gagal. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Di sini ada proyek dan daftar departemen. Kita tidak menggunakan ini karena di soal tidak ada menggunakan proyek. Untuk gudang pun tidak menggunakan. Kita klik lanjut saja, skip. Dan untuk akun default barang, yaitu persediaan, kita ketik sesuai ada yang ada di soal. Misalnya persediaan handphone, penjualan, potongan penjualan, dan lain sebagainya. Sesuaikan saja semuanya. Jika sudah, kita klik lanjut. Dan untuk akun default pesanan produksi, kita skip karena tidak ada. Dan untuk metode biaya, kita pilih rata-rata, klik lanjut. Dan di sini ada informasi barang, yaitu sama cara mengerjakannya dengan yang daftar akun dan data pelanggan, dengan cara klik di sini untuk impor dari berkas. Pilih ikon titik kuning. File of type-nya kita ganti Excel. Misalnya seperti ini. Dan sesuaikan semuanya. Jika sudah, kita klik impor data. Karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu lagi. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. 4 data berhasil terimpor dan 0 gagal. Jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Tapi sebelumnya ini bisa juga diketik secara manual ya, dengan tambah dan isi bagian ini, dan sesuaikan semuanya dengan data yang ada di soal. Kita ketikkan di sini. Dan jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Di sini pun ada tipe aset tetap kena pajak. Caranya sama, cara impor akunnya, yaitu dengan klik di sini untuk impor dari berkas. Pilih ikon kuning, pilih CT Jaya. Untuk files of type-nya kita Excel. Sama, di sini kita sudah menyiapkan data yang kita buat di Excel, yaitu set type, ambil data, dan tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita isi definisi kolomnya, tanah, dan semuanya kita sesuaikan dengan apa yang di soal. Setelah sesuai, kita klik impor data. Karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu impor data lagi. Dan setelah impor data, tampilannya akan seperti ini. Untuk 3 data berhasil diimpor dan 0 gagal. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Sama untuk tipe aset tetap pun mengerjakannya. Karena sudah ada contoh dari awal, kita klik lanjut saja. Dan untuk daftar aktiva tetap, sama juga cara mengerjakannya dengan cara klik di sini untuk impor dari berkas, yaitu dengan fixed asset list. Coba kita tutorin cara mengerjakannya, yaitu dengan klik ikon titik kuning di atas ini, lalu kita pilih Excel. Kita ambil data, dan tampilannya akan seperti ini. Untuk kolom FA no-nya kita hapus biar tidak ada di definisi kolom, dan ininya definisi kolomnya kita isi satu persatu dengan cara sesuaikan dengan soal. Misalnya no kode aktiva, dan FA name adalah nama keterangan aktiva, date misalnya ada tanggal pembelian dan pemakaian, dan kita sesuaikan semuanya. Jika sudah sesuai, kita klik import data. Karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu impor data lagi. Langsung saja. Dan tampilannya setelah impor data adalah seperti ini. 4 data berhasil terimpor dan 0 gagal. Jika sudah sesuai semuanya, kita klik lanjut. Dan di sini ada tampilan neraca percobaan. Klik lanjut saja. Klik lanjut. Dan
selesai. Selamat, Anda siap menggunakan accurate. Kalau sudah selesai, kita tampilannya akan seperti ini. Kita klik saja selesai. Lalu kita cek bagian laporan, daftar laporan. Kalau di sini misalnya agak nge-lag gitu, agak ada gangguan, kita langsung saja ke buku besar. Laporan keuangan, kita pilih buku besar. Tuh kita cek neraca saldo klasik. Kita isikan tanggalnya, tanggal 31 bulan 5 2007. Checklist termasuk saldo 0 biar kita bisa lihat semuanya. Dan tampilannya seperti ini. Hasilnya akan balance sesuai yang ada di soal. Dan jika belum mengerjakan, kita di bagian opening balance equity akan ada nominalnya. Dan kita usahakan untuk mengenolkan opening balance equity. Di sini biasanya ada nominalnya bagian sini. Dan kita ganti opening balance equity itu dengan laba ditahan semuanya yang ada di sini. Dan nanti akan menjadi nominalnya menjadi 0 seperti ini dan hasilnya akan balance. Baik. Setelah ini sudah balance sesuai dengan yang soal, kita closing dengan cara pilih produk dan di sini kita bulan Mei dan 2007 dan tampilannya akan seperti ini. Nanti kita pencet OK aja untuk closing karena saya sudah mengerjakan dan sudah closing, tidak perlu lagi, batalkan saja. Dan jika sudah closing, kita lanjut ke transaksi. Di soal ada transaksi tanggal 5 yaitu tentang pembelian. Caranya kita pilih pembelian, lalu klik faktur pembelian yaitu transaksi tanggal 5 dan tampilannya akan seperti ini. Kita isi data di sini sesuaikan dengan yang ada di soal. Saya akan lihatkan hasilnya. Itu tanggal 5. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tentang CV Pelangi, form no-nya kita isi, PKG-nya isi atau invoice no-nya, tanggal sesuaikan dengan yang di soal, nominalnya, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai semuanya, harap yang teliti untuk mengerjakan, kita simpan dan tutup. Setelah sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 10. Tanggal 10 di sini tentang penjualan. Maka kita masuk ke penjualan dan pilih klik faktur penjualan. Dan tampilannya akan seperti ini, sama seperti halnya yang tadi pembelian. Isi semua data di sini dan tampilannya akan seperti ini. Tanggal 10, lihat. Kita tentang PT Firdaus sales invoice. Isi semua data-data tersebut dengan yang ada di soal. Dan tampilannya akan seperti ini, totalnya kita simpan dan tutup juga. Lanjut, transaksi berikutnya yaitu tanggal 11. Tanggal 11 itu membahas tentang penjualan juga. Maka kita pilih penjualan, sudah benar. Terus langsung ke klik faktur penjualan. Sama cara ngisinya, tampilan seperti ini. Dan hasilnya ini tanggal 11. Isi semua dengan itemnya, item description-nya, unit price. Kita ketikkan nominalnya sesuai yang ada di soal. Dan hasilnya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, kita simpan dan tutup. Dan transaksi selanjutnya, kita di sini hanya menjelaskan saja cara-caranya karena kita sudah mengerjakannya. Yaitu yang transaksi tersebut adalah yang berikutnya adalah transaksi tanggal 22. Tentang penjualan juga. Tapi di sini faktur penjualan untuk tanggal 22 ada di sini. Maaf, harusnya kita klik penerimaan penjualan yang ini untuk tanggal 22. Nah,
tampilannya akan seperti ini. Sesuaikan semuanya, nominal, tanggal, dan lain-lainnya. Sudah kita simpan dan tutup. Tampilannya akan seperti ini. Dan transaksi berikutnya, transaksi tanggal 22, sama seperti tadi mengerjakannya tanggal 22 yang pertama. Jadi kita skip saja karena sama. Berikutnya transaksi tanggal 25, pilih pembelian karena kita tentang pembelian. Pembelian, lalu klik pembayaran pembelian. Di sini tampilannya akan seperti ini. Klik semua, maksudnya ketikkan semua datanya, sesuaikan dengan soal. Dan tampilannya nanti akan seperti ini tanggal 25. CV Pelangi dan checklist bagian nomor invoice 1000. Sesuaikan semuanya dan simpan dan tutup. Dan transaksi berikutnya itu tanggal 27. Di sini tentang pilih kas dan bank. Transaksi tanggal 27. Lalu kita klik penerimaan. Ini untuk tampilannya seperti ini, kita isi sesuai dengan soal dan nanti hasilnya akan seperti ini. Yaitu di sini amount-nya 1.680.000 dan simpan dan tutup jika sudah sesuai. Dan transaksi berikutnya tanggal 28. Tanggal 28 sama, pilih kas dan bank juga. Tapi kita untuk ininya pilih pembayaran. Lalu kita isi semua dengan data-data yang di soal, sesuaikan semuanya dan tampilannya akan seperti ini, sama seperti tanggal 27 nominalnya. Selalu simpan dan tutup karena saya sudah mengerjakan, tidak perlu lagi. Yang terakhir adalah tentang adjustment, yaitu kita pilih buku besar, terus pilih buku jurnal, bukti buku jurnal, bukti jurnal. Tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan soal sesuai soal, adjustment yang ada di soal, data-datanya, dan tampilannya seperti ini. Kita ketikkan satu persatu di sini dan nanti cari akunnya maksudnya, dan nanti tampilannya akan seperti ini, yaitu beban sewa dibayar muka, bank Pratama, pendapatan di luar usaha, biaya lain-lain di luar usaha, bank Pratama, biaya pemasaran, hutang biaya. Dan ini untuk nominalnya sesuaikan dengan yang soal saja. Setelah selesai, simpan dan tutup. Baik, sekianlah penjelasan dari kami Saifuddin dan bersama rekan-rekan, yaitu kelompok 6. Terima kasih untuk Ibu Rona yang telah memberikan tugas besar 2, akuntansi berbasis komputer tentang Accurate. Itu sangat menambah pemahaman kami. Sekianlah penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.